A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa di channel ya iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba ya meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita menjadi muslim yang tangguh ya, dengan mengambil hikmah ya dari berbagai hal dalam kehidupan kita, baik yang terjadi pada diri kita, pada orang-orang sebelum kita ya. Dan semuanya itu tentu ya menjadi bagian bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ya menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya. Wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ya kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, serta dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya, ya rabbal alamin. Demikian sahabat iDream, yang harus ya menjadi motivasi ya bagi kita dalam menjalani kehidupan ini ya, bahwa kita ingin nanti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di atas itu tentu kita ingin menjadi hamba yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berada di alam yang tidak ada ujungnya, yaitu akhirat. Insyaallah kalau itu menjadi motivasi kita, maka ya, sesulit apapun situasi dan kondisi keadaan kita, seberat apapun ya kehidupan yang kita hadapi, insyaallah akan menjadi ringan ya. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah ya, saya akan mengangkat satu tema, yaitu pentingnya kemampuan mengendalikan diri ya, bagi seorang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW ya, dan juga para sahabatnya adalah orang-orang ya, yang terbukti ya, memiliki kemampuan ya, di dalam mengendalikan jiwa, mengendalikan diri mereka. Ya. Dan itu merupakan bukti bagaimana ya, mereka adalah orang-orang yang betul-betul bersabar ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ya kisah ya tentang bagaimana orang-orang ya di zaman Rasulullah SAW ya, kaum muslimin begitu kan, menghadapi perintah ya dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya, mereka betul-betul menunjukkan sikap bahwa mereka ya, tunduk dan patuh kepada Allah. Dalam hal ini berarti mereka memiliki kemampuan mengendalikan jiwa ya, yang luar biasa. Yang mudah lah ya, yang ringan-ringannya misalnya ketika kita ya, sedang lelap tidur ya di malam hari ya, di situ ada perintah untuk bangun di waktu malam ya, dan kemudian ya, menghabiskan ya sebagian besar malam kita itu dengan bersujud ya, berdiri bersujud kepada Allah ya. Ini kalau kita tidak punya kemampuan mengendalikan diri ya susah. Tapi lihat ya, Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang ya yang mengikuti beliau ya pada masa itu luar biasa ya.
Ya, Rasulullah itu sampai ya kakinya itu bengkak karena lama berdiri, kata Sayyidah Aisyah. Berdiri untuk sholat ya. Padahal surga sudah di tangan ya. Sahabat-sahabat itu bahkan ada 10 orang sahabat Nabi yang dikabarkan itu kan. Ya, boleh dikatakan dijamin masuk surga begitu kan. Tapi mereka itu kan orang-orang yang dijamin masuk surga dan mereka tahu tetap ya, kalau dalam bab mengendalikan diri ya, dalam bab perintah dan larangan dari Allah, bab mematuhi perintah dan larangan dari Allah itu luar biasa ya, tidak ada excuse ya, tidak ada alasan untuk kemudian berleha-leha, bersantai-santai ya, Rasulullah seperti itu. Ada seorang sahabat ya yang kemudian ketika turun ayat tentang sedekah ya, itu beliau sampai betul-betul menyedekahkan harta yang dicintainya ya, laisa birra, saya lupa bunyi ayatnya ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya, kalian tidak akan diterima ya kebaikan dari kalian ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian ya, menyerahkan ya, atau menyedekahkan harta terbaik yang kalian miliki, hatta tunfikuna mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, ada seorang sahabat yang lalu kemudian beliau yang menyerahkan ya, kebun terbaiknya yang dia rawat, yang diolah ya. Ibnu Mas'ud kalau nggak salah ya. Itu kepada Rasulullah, saya cinta dengan kebun ini, tapi ketika Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun, saya enggak mau masuk ke dalam kelompok orang yang Allah tidak terima ya, kebaikannya. Saya serahkan ini kepadamu wahai Rasulullah, untuk kemudian digunakan ya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sampai seperti itu. Kalau enggak punya pengendalian diri ya, tidak mampu ya, tidak memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik, itu tidak mungkin. Yang ada itu mencari alasan gitu kan, ya itu kan bukan buat saya, buat ini, macam-macam lah. Tapi orang-orang di zaman Rasulullah ya, sahabat-sahabat Rasulullah tidak seperti itu. Ya, mereka kemudian sanggup menekan hawa nafsu mereka, sanggup mengendalikan diri mereka. Ya. Ketika perintah ada larangan ya, pengharaman arak yang tegas ya. Innamal khamru wal maisiru rijsun ya, innamal khamru wal maisiru wal ajlamu rijsun min amal syaitan, ujungnya begitu. Ketika turun ayat itu yang menyatakan bahwa arak itu adalah haram ya, tidak boleh diminum lagi oleh orang Islam. Itu menurut riwayat ya, sahabat-sahabat ya, Rasulullah SAW yang masih punya koleksi wine ya, anggur, khamr ya, di drum-drum itu mereka bawa keluar rumah, kemudian mereka tumpahkan ya di jalan-jalan kota Madinah. Sehingga kemudian dalam riwayat ya, jalan-jalan kota Madinah ketika itu ya dibanjiri oleh minuman yang dibuang oleh para sahabat. Ayat turun langsung. Gak ada perintah Rasulullah, haram, mereka langsung, gak ada ceritanya lagi kemudian ya, simpan dulu dikit, nggak, semua ditumpahkan. Padahal itu jenis kualitas araknya itu arak yang nomor 1 lah, karena mereka sudah pendam lama gitu. Itu warisan itu dari turun temurun. Mereka buang. Ini menunjukkan ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mengendalikan diri. Di satu sisi sahabat Aidrim ya, kemampuan mengendalikan diri ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Ankabut ya. Di ayat yang ke-6. Ya, kalau kita baca dari awal ya, dari ayat yang pertama, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Am hasibal ladziina ya'maluna sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Nah, kemudian di ayat yang ke-6 Allah tegaskan wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi
innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Ahasiban nas, apakah manusia yang mengira bahwa mereka akan dibiarkan, ya, dibiarkan begitu kan, menjalani kehidupan ini, ya. Ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Ya, mereka dibiarkan saja, ya, mengatakan bahwa kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Itu tadi ya bentuk-bentuk ujian itu kan, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semuanya adalah menguji jiwa, ya, menguji kemampuan mengendalikan diri kita. Ya, agama ini tidak semudah yang kita bayangkan, dalam artian ya cukup syahadat, ya, yakin Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, selesai. Enggak ada itu. Allah akan uji, ya. Kalau memang beriman kepada Allah, taat enggak nih dengan perintah Allah, ya. Salat subuh, ya, menjaga salat 5 waktu, taat enggak? Mampu enggak kemudian mengendalikan diri menjalankan perintah Allah, ya, lagi dagang, ya, lagi rame-rame, ya, menghadapi pelanggan. Waktu sholat terus berjalan, udah makin mepet gitu. Apakah mau bablas saja, atau kemudian kita tinggalkan untuk kemudian kita menghadap Allah? Nah, itu kan bagian dari ujian itu, ya. Nah, itu pasti terjadi kepada setiap orang. Ya, setiap kita tentu dengan kadar dan bentuk ujian yang berbeda-beda. Tapi pada intinya sama, ya, menguji kemampuan kita mengendalikan diri kita. Ya, sehingga kemudian Allah tegaskan, ya, di ayat yang ketiganya, walaqad fatana alladzina min qablihim, ya, karena sungguh kami telah benar-benar menguji orang-orang sebelum mereka, orang-orang sebelum kita, ya, pada masa Nabi Muhammad ya begitu. Ya, Allah uji mereka, ya, dalam bab ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan menjalankan perintah dan ketaatan untuk kemudian mematuhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allah alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka dengan ujian itu, ya, Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar, ya. Jadi dengan ujian itu Allah baru bisa dengan ujian itu Allah memastikan bahwa benar orang ini memang syahadatnya itu. Ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diuji benar. Kalau dia bertahan, ya, dengan uji, berhasil melewati ujian itu, maka ketahuanlah bahwa memang syahadatnya benar. Buktinya apa? Salat dia, ya, di tengah kesibukannya begitu kan. Ya, mampu dia menahan diri dari zina, ya, di tengah kemudian, ya, wajah yang tampan, wajah yang cantik Allah berikan kepada dia. Di tengah kekayaan, ya, uang yang dia miliki, dia bisa, ya, beli perempuan. Kalau perempuan mungkin dia bisa beli laki-laki, tapi kemudian dia tidak berzina karena takut atau mematuhi perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Baru ketahuan itu syahadatnya benar kan begitu. Kemudian Allah katakan am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ayyasbikuna, apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sa'ama yahkumun, amat buruklah, ya, apa yang mereka tetapkan itu. Ya, di satu sisi Allah tegaskan bahwa keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri, jangan dianggap itu nggak akan diapa-apain, ya, nggak akan ada ceritanya lagi. Allah akan balas. Ya, orang-orang yang suka mabuk, ya, suka zina, minum-minuman keras, ya, ya, terbenam di dalam lumpur dosa, jangan mengira itu tidak ada apa-apanya. Selesai dengan kematian, tidak, nanti itu akan ada cerita yang panjang. Nah, ini yang kadang-kadang kan menjadi menjadi modus, ya, di dalam segala bentuk kejahatan. Pendek pikirannya gitu kan, berpikir yang penting enak dulu, ya, perkara nanti gimana itu urusan belakangan. Yang kayak gini-gini nih, ya, ditegaskan oleh Allah. Dia pikir itu memang nggak ada ceritanya lagi gitu, ya. Kejahatan-kejahatan yang diburuk itu akan selesai begitu kan, dengan dipenjara misalnya, nggak ada itu. Atau selesai dengan misalnya dikasih denda, ya, nggak ada. Semuanya akan Allah balas sesuai dengan ketetapan yang Allah sebut, ya. Mungkin, ya, di pengadilan selesai dengan hukuman ini itu, tapi di akhirat, ya, belum tentu itu. Kan ada kasus, ya, pemerkosaan gitu kan.
dan pembunuhan. Ya, ada pelaku-pelaku yang kemudian di penjara, yang sekarang yang gampang lah, yang kasus korupsi lah gitu kan. Banyak kalau yang kasus korupsi besar gitu kan, tapi kemudian dendanya kecil gitu kan. Bahkan kemudian ada pemotongan ya masa tahanan. Jangan dipikir selesai itu gitu ya. Nah, udah selesai menjalani hukuman, di akhirat Allah punya hisab sendiri gitu kan. Tentang kejahatan-kejahatan yang dibuat, ya korupsi lah, pemerkosaan lah, apa semacam-macam. Itu nanti akan ada ceritanya. Makanya kemudian penting bagi kita untuk memahami, ya kita harus bisa mengendalikan diri gitu kan. Mengendalikan jiwa kita. Makanya kemudian di sini dikatakan di ayat yang kelima, mangkana yarju liqa Allah, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Nah, salah satu motivasi bagi kita ya, atau cara bagi kita untuk mampu mengendalikan diri kita, ya ini, bahwa kita berharap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bangga. Bangga apa yang kita banggakan? Ya Allah ya, Engkau anugerahkan kepadaku ketampanan, tapi aku bisa mencegah diri dari perzinahan misalnya. Engkau anugerahkan kepadaku kecantikan ya Allah, tapi aku berhasil ya menahan diri dari perzinahan sebagaimana yang telah Engkau tetapkan. Ini yang kemudian bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita mampu mengendalikan diri. Ya Allah ya, Engkau uji aku dengan apa ya, dengan kemiskinan, tapi aku berhasil ya melewati ya kemiskinan itu tanpa kemudian melakukan pencurian ya, tanpa kemudian terlibat praktek-praktek riba. Yang kayak gini-gini nih, ya, kalau itu menjadi prinsip kita di dalam hidup ini luar biasa. Ini insya Allah kita akan mampu mengendalikan diri kita. Jadi pondasi utama ya agar kita mampu mengendalikan diri kita adalah itu tadi ya, berharap ya bertemu dengan Allah dalam keadaan bangga sudah mampu mematuhi larangan Allah, bangga mampu menjalankan segala perintah Allah. Aku jaga sholat 5 waktu ya Allah, kan begitu ya. Aku pergi ke Baitullah ya, walaupun ya dengan segala kepenatan, kelelahan menjalankan ibadah haji, aku pergi gitu. Berapa banyak orang Indonesia yang wafat ya di tanah suci ya ketika menjalankan ibadah haji karena memang ya, faktor beratnya ibadah haji itu. Jadi mereka akan berbangga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya. Wa huwas sami'ul alim, karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Maka kemudian di ayat yang ke-6 ya, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi, maka siapa yang sungguh-sungguh tadi ya mengendalikan dirinya ya untuk melakukan ya, untuk menaati segala perintah Allah dan mematuhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah katakan fa innama yujahidu li nafsi, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri ya, karena memang manfaatnya akan kembali kepada diri dia ya, kemampuannya ya mengendalikan diri di alam dunia ini akan membawanya ya menghadap kepada Allah dengan kebanggaan ya, dalam bahasa Al-Qur'annya radhiyallahu anhum wa radu anhu ya. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho gitu kan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Fajr itu ya disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan keadaan ridho dan puas ya. Diridhai Allah dan dia puas bahwa sudah berhasil melalui berbagai ujian yang Allah berikan tadi ya, yang sebagaimana yang Allah sebutkan di ayat yang kedua kan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman tapi mereka tidak diuji? Ya enggak. Maka disinilah ya pentingnya bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri ya. Mengendalikan jiwa kita agar jiwa kita ini sepenuhnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian di ayat yang ke-69 surah Al-Ankabut sebagai penutup surah Al-Ankabut ini ya,
Allah katakan walladzina jahadu fina, ya. Ayat yang ke-69 surah Al-Ankabut, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, atau berjihad, ya, ya, mencari kami, ya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Maka kami benar-benar, kata Allah, akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kami, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang yang berbuat baik. Nanti akan disematkan kepada mereka, ya, orang-orang yang selama hidup di alam dunia mampu mengendalikan dirinya, ya, agar bisa taat kepada Allah, gitu. Allah akan menyematkan kepada mereka sebutan apa? Muhsinin, ya. Orang yang berbuat baik, orang yang suka dengan kebaikan, di mana mereka adalah orang-orang, ya, yang memiliki, ya, kemampuan mengendalikan diri, ya. Jadi selama hidupnya, ya, ya, bagaimana, ya, supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia, dan dia bersungguh-sungguh kepada itu. Dan Allah sudah tegaskan di sini, ya, kalau memang, ya, kita bersungguh-sungguh, gitu kan, ya, ingin bertemu dengan Allah, ya, mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalannya. Ya. Kalau memang kita punya rasa cinta kepada Allah, ya, ya, dan itu kita tunjukkan, ya, dengan effort, ya, dalam diri kita, dengan usaha dalam diri kita, ya, kita cinta kepada Allah, ya, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu kemudian kita tunjukkan dengan segala bentuk perbuatan kita, lanahdiyannahum subulana, kata Allah, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Artinya apa? Ujungnya nanti pasti akan ketemu dengan Allah, yaitu tadi, ya, dalam keadaan bangga, dalam keadaan radiyatan mardiyah, ya, dalam keadaan ridho dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian, ya, seorang muslim, ya, harus mampu menghasilkan sifat akhlak, ya, ya, dan kemampuan mengendalikan hawa nafsu, yang mengendalikan diri, gitu kan, dalam kehidupan sehari-harinya. Dan untuk bisa itu, ya, tahapannya gimana? Yang pertama, ya, bahwa kita harus paham, ya, pentingnya mengendalikan hawa nafsu itu. Ya, penting, ya, paham dulu. Ya, udah kebayang tadi kan, ya, yang saya jabarkan tadi. Oh, kalau gitu memang penting, ya, kita ini bisa mengendalikan diri. Maka setelah itu kemudian, ya, setelah kita sadar, ya, bahwa kita harus memiliki kemampuan mengendalikan diri, maka kemudian, ya, pantaulah, ya, diri kita ini, ya, di dalam bab kebaikan. Jadi jangan sampai kemudian, ya, kita membiarkan kebaikan-kebaikan, ya, dalam kehidupan kita ini, dalam keseharian kita lewat begitu aja, ya. Jadi ketika kebaikan itu datang kepada kita, ya, artinya ujian dari Allah, ya, agar kita melakukan kebaikan itu kita sambut, ya, tidak kita lewatkan saja. Nah, itu sebagai bukti bahwa kita memang mampu mengendalikan diri. Ya, itu tadilah, ya, ada yang rutinnya lagi asik, ya, lagi lelap tidur, kemudian azan subuh, ya, kalau kita mampu mengendalikan diri, ya, kita bangun. Jangan lewatkan itu sholat subuh, ya. Sholat subuh. Kemudian siang zuhur di toko lagi rame, yaitu pelanggan online lagi CEO lagi rame-ramenya, gitu kan. Lalu kemudian ada perintah seruan, ya, untuk sholat zuhur, ya. Kemudian dia mampu menjeda, ya, di break dulu, dia tinggalkan dulu, dia sholat dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai bukti bahwa dirinya, ya, mampu mengendalikan diri tadi, ya. Ya, kalau bicara keinginan kan tadi, ya, kalau subuh kan tidur, maunya gitu itu kan tidur aja, bangun sesuka hati, gitu kan. Ya, kalau lagi rame-ramenya pelanggan, ya, dilayanilah sampai tuntas, ya. Jangan ditinggalin, kan begitu. Apalagi kan prinsipnya pelanggan adalah raja, gitu, ya, pembeli adalah raja. Nggak boleh
nggak boleh dicuekin gitu ya, nggak boleh diatur-atur, ya terserah mereka maunya gimana gitu. Nah, tapi kemudian kita tidak begitu, ya, kita mampu untuk kemudian meninggalkan itu. Dan itulah yang kemudian akan yang kemudian akan membuat kita menjadi orang yang berbahagia di hadapan Allah, karena banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita tidak lewatkan. Kalau kebaikan-kebaikan yang Allah Allah berikan kepada kita lewatkan, tidak kita sambut dengan sebaik-baiknya, di akhirat nanti kita merasa menyesal. Kenapa? Karena kan semua nanti akan Allah tampakkan tuh. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Zalzalah ya, surah di surah yang ke-70 berapa saya lupa ya. Ditegaskan ya di ayat yang ke-70, ayat yang ke-7 dan ke-8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Maka siapa yang melakukan kebaikan, ya tidak melewatkan kebaikan yang datang ya, dalam kehidupan mereka, itu kesempatan berbuat baik yang datang tidak diabaikan tapi disambut. Yarah, kata Allah, nanti dia akan lihat itu. Ya. Jadi akan Allah tampakkan ini nih ya, kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan, ya. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Ya. Itu adalah momen-momen yang membahagiakan. Ya. Dan Allah katakan juga kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Dan sebaliknya siapa yang mengerjakan ya, kejahatan, keburukan, maka dia juga akan melihatnya, ya. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, ya. Dari yang besar-besar sampai kecil-kecil dia akan lihat, ya Allah akan perlihatkan. Inilah kehidupan kamu dulu ya. Udah jelas gitu kan, ini enggak boleh kamu kerjakan juga. Udah jelas ini perintah dari Allah, kamu abaikan. Itu Allah lihatkan. Kalau kita banyak sisi mematuhi Allah ya di dalam kebaikan ya, dan kemudian mematuhi Allah dalam sisi menjauhi kejahatan, yaitu tidak melakukan kejahatan, maka kita tentu akan menjadi orang yang akan sangat-sangat berbahagia, karena yang kita lihat yang baik-baik semua. Ya, flashback kehidupan kita itu yang nampak oleh kita adalah kebaikan-kebaikan, ketaatan. Dan itu ya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan mengendalikan jiwa atau kemampuan mengendalikan diri. Oleh karena itu kemudian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, sebagaimana disebutkan tadi di awal bahwa ya, Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang mampu ya, memiliki kemampuan mengendalikan diri yang luar biasa, maka kita jadikan itu sebagai sunnah dalam kehidupan kita. Bayangkanlah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dulu susahnya menjalankan perintah Allah karena tekanan. Ya, kita sekarang nggak ditekan. Ya. Dulu Rasulullah ya mau sholat susah, ya, karena diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kita sekarang sholat nggak ada yang larang. Masjid terbuka lebar, tapi sayang sekarang banyak masjid yang kosong. Enggak diisi. Padahal itu dulu Rasulullah ya untuk bisa sholat berjamaah itu enggak gampang ya pada awal-awal Islam. Haji, umroh yang punya uang banyak sekarang ya. Kalau punya uang banyak itu kan cukup untuk pergi umroh atau haji, penuhi. Ya. Kalau dulu Rasulullah SAW untuk masuk ke kota Mekah enggak gampang. Ya. Setelah beliau hijrah itu ya di tahun ke-12 atau ke-13 kenabian ya, baru bisa lagi ke Mekah itu di tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Dilarang-larang ya. Sekarang kita nggak ada yang larang, bisa ya kapan saja kita pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Maka kalau punya uang, ya, punya kesehatan badan, penuhi, ya, jangan kemudian ditunda-tunda. Sebab saya pernah juga ketemu orang yang uangnya banyak begitu kan. Semua negara di dunia sudah dikunjungin, tapi ke Mekah nggak berani, nggak mau, nggak bisa itu, nggak ada niat begitu. Padahal orang Islam. Nah,
yang kayak gini-gini nih ya, yang kemudian harus kita pikir, ya Allah, dulu Rasulullah aja pengen banget ke Makkah ya, ingin beribadah di depan Baitullah, susahnya luar biasa. Giliran kita, ya Allah kasih kemudahan, kita nggak mau pergi. Nah, ini kemudian harus menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Ya, segala kebaikan yang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman kita sekarang tidak ada kesulitan untuk memenuhinya ya, apalagi di Indonesia ya, di tengah-tengah jaminan kebebasan ya, menjalankan menjalankan agama ya masing-masing itu dijamin oleh pemerintah. Ya, sedih juga kalau kemudian kapan itu ada kasus ya larangan menggunakan jilbab ya bagi paskibraka itu kan. Nah, ini juga aneh ini. Pada undang-undang menjamin kebebasan menjalankan ajaran agama ya. Ada juga rumah sakit yang melarang dokternya pakai jilbab ya. Yang kayak gini-gini nggak ngerti hukum orang itu ya. Nah, di satu sisi ya itu kan segelintir kasus ya. Selebihnya kita bebas ya. Tidak ada larangan di Indonesia memakai jilbab ya, menutup aurat ya. Di Prancis ada larangan itu. Di ruang-ruang resmi ya, acara-acara nggak boleh tuh yang perempuan pakai jilbab. Nah, di Prancis ya, di kita nggak ada undang-undang gitu, alhamdulillah. Maka manfaatkan sebaik-baiknya ya. Segera tutup aurat ya, pakai jilbab yang rapi ya, bagi perempuan ya. Jangan ditunda-tunda lagi sebelum kemudian datang masa di mana kemudian susah kita beragama ya, harus betul-betul keluar duit besar ya. Di Jepang itu sahabat Adrim ya, yang saya baca ya, yang saya tonton di beberapa beberapa video ya di media sosial, untuk bisa pergi haji itu nggak mudah ya bagi pekerja-pekerja di Jepang ya. Karena Jepang itu tidak aturan ya, kalau kita kan ada aturan cuti cuti tanpa gaji ya, kemudian cuti haji juga ada gitu. Mereka nggak punya, maka orang yang mau pergi haji di Jepang itu resikonya dia bisa berhenti kerja itu. Ya, diberhentikan dari tempat pekerjaannya karena kan pergi haji itu lama ya. Bisa sebulan gitu kan, karena antri gitu ya. Antri perginya, antri pulangnya gitu kan. Resikonya aja kehilangan pekerjaan itu ada ya. Muslim Jepang yang ya harus menjalani itu gitu kan. Ya, karena keimanan kepada Allah. Di kita alhamdulillah ya nggak kayak gitu ya. Kita bisa cuti haji atau mungkin kalau mau lama dikit ya cuti tanpa gaji gitu. Adalah macam-macam ini ya. Perusahaan-perusahaan di tempat itu banyak yang ngerti kalau orang udah mau pergi haji ya, itu nggak ada konsekuensi kemudian diberhentikan dari pekerja, nggak ada. Maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya ya. Itu adalah peluang anugerah yang Allah berikan kepada kita ya. Kuncinya di mana? Kemampuan mengendalikan diri ya. Demikian sahabat Adrim, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealafan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.